إلهي لست للفردوس أهلا. Apa tujuan dari Isra Mi'raj itu? Linuriyahu min ayatina, supaya dia melihat. Sorga didengar, neraka didengar, malaikat didengar, nabi-nabi didengar. Abdul Somad hanya mendengar, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat. Mana yang lebih kuat, mendengar atau melihat? Melihat. Katanya Ustadz Somad datang ya ke Ambon. Ya, aku dengar-dengar begitu. Betul, Ustadz Somad ada memberikan tausiah Isra Mi'raj khatam Quran. Ku dengar-dengar beritanya begitu. Kalau kamu, aku melihat dengan nyata. Kalau kau tak percaya, ini selfie kami. Melihat lebih kuat daripada mendengar. Makanya Allah ingin membuat Isra Mi'raj itu untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Ketika itu apa yang dia lihat? Dia lihat ada orang memanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Kalau sawit dipanen, itu paling tidak 10 hari, 7 hari baru bisa dipanen lagi. Kalau pisang, tanyalah sama petani pisang. Kalau bunga, lihatlah berapa bunga. Tapi dipanen, tumbuh lagi, dipanen. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ya, apa ini yang kulihat ini? Kenapa begitu dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi? Itulah pahala orang yang bersedekah yang tak putus sampai hari kiamat. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Berapa sak semen, berapa batu bata, berapa besi, berapa pintu, berapa jendela yang akan kita bangun untuk pesantren tahfiz Quran, membaca kitab kuning untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. Tanahnya sudah diwakafkan orang, aslinya sekian ratus juta, tapi kita dia ambillah untuk agama Allah. Tinggal lagi kita membangun saja di atas. Maka inilah yang akan tak putus panen, tumbuh sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Di mana tuh Pak Ustadz? Itulah yang videonya diputar berkali-kali tadi. Saya mau minta videonya itu, Habib Rifki Al-Hamid, mau saya masukkan ke Instagram. Saya belum ada mengupload apa-apa tentang saya di Ambon, karena khawatir nanti jamaah berdatangan semua tidak sanggup dikawal di hotel di bawah. Maka saya belum ada upload di Instagram. Rencana saya besok pagi setelah saya sampai ke Jakarta baru saya upload. Maka filenya belum saya minta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Orang-orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, mau tak kau hidup lagi? Oh, kata orang mati, aku sangat ingin hidup sekali lagi. Kalau kau hidup, kau mau apa? Kata orang mati, fa-as-saddaqa, aku mau bersedekah. Tak ada orang mati itu ketika ditanya, kalau kau hidup lagi mau apa? Aku mau kawin lagi. Ini nggak ada. Ibu jangan tersinggung, saya cuma mancing-mancing bapaknya aja. Semua mereka fa-as-saddaqa, kalau hidup aku semenit, kalau hidup aku sedetik, aku cuma mau bersedekah. Kenapa begitu? Karena kalau haji pahalanya nanti setelah hari kiamat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tapi kalau sedekah sudah dilihat ketika sedang berada di liang lahat. Berapa lama orang berada di liang lahat itu? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2021, 1021 tahun. Tapi pahala tetap mengalir, tetap mengalir, tetap mengalir. Bisa satu sak semen, kasih satu sak. Tidak bisa batu bata. Batu bata tak sanggup, yang lebih kecil batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, yang lebih kecil pasir. Pasir pun tak mampu, jembatan itu ada. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Datang ke sana, lihat, bangkitkan semangat tukang-tukang. Bagus ya Pak ya, semangat terus Pak kerja. Senyummu adalah sedekah, memberi motivasi sedekah. Sudahlah tidak kasih semen, tidak kasih batu bata, tidak membawakan teh manis, tidak membawakan bakwan, sampai ke sana langsung nengok. Ini kelihatannya tiangnya miring ini.
Saya khawatir tukang-tukang ini, apalagi lokasinya di pinggir laut, dicampakkannya kau ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam dirinya ada adrenalin sedekah, melihat peluang ini menjadi bangkit semangatnya. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku bisa bersedekah pahalanya untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqil ma. Datang ke sana, tanya berapa sumur bor yang perlu. Datang ke sana, tanya berapa WC yang perlu. Karena banyak krisis pesantren begitu. Pak Kiai, Habib, berapa santrinya? Alhamdulillah 1000 Pak Ustaz. WC 3. Bayangkanlah antriannya sepanjang apa itu. Maka ini peluang kita semua. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat uang tunjangan, dapat tabungan, belikan pakaian 3 lemari. Belikan makanan penuh kulkas. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Beli pakaian sampai 3 lemari. Sekaya-kaya orang pakaian paling cuma 3 lapis. Singlet di dalam, baju koko, sorban, cuma 3 lapis. Kalau ada sampai 4 itu bukan kaya, demam itu. Apa yang kita cari hidup ini sebenarnya? Datang selesai acara ini, temui Habib Rifki Al-Hamid. Habib, berapa sak semen yang perlu? Berapa kosen pintu? Berapa jendela? Berapa ongkos tukang? Berapa pembangunan masjid? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum matahari terbit anak-anak itu sudah membaca sholawat nanti di sana. Matahari sudah tenggelam, anak-anak itu akan etikaf di sana. Pagi, petang, siang, malam baca Quran. Mereka ngapal Quran. Satu hari mereka mesti ngulang hafalan Quran 2 juz. 1 bulan mereka hatam 2 kali. 1 tahun mereka hatam 24 kali. Mengalir pahalanya tak pernah putus pagi, petang, siang, dan malam. Orang mati itu seperti orang hanyut. Orang hanyut itu menarik semua yang dia tarik. Akar dia tarik, batu dia tarik, karang dia tarik, rumput yang lapuk pun dia tarik. Tapi ketika ada amal jariah mengalir, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi jam 8 waktu Indonesia Barat, sekarang jam 9, pas 60 menit. Sesuai dengan metode saya 600 ml. Tapi karena airnya ajwa, jadi entah berapa isinya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ustadz yang sanggup cerita Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun lagi dalam 60 menit. Mana tahu ada ustadz yang mengatakan, saya sanggup bercerita Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Kalau tak percaya tanya Habib. Jadi Abdul Somad hanya bisa mengambil cuplikan sebelum berangkat, cuplikan dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuplikan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, cuplikan pelajaran umum secara umumnya. Yang terakhir yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj itu adalah menjaga solat, bukan somat. Menjaga solat. Anak-anak ini insya Allah sholatnya sudah terjaga. Muru auradakum bisolah, suruh anak kamu sholat umur 7 tahun. Wadribuhum fil asroh, pukul 10 tahun. Kalau 7 tahun disuruh, berarti 6 tahun sudah hafal surat-surat pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Bapaknya pulang kerja. Hah? Amma yatasaalun, kata dia. Apa kata istrinya? Itulah abang. Abang ku dengar kulhu, kuliah. Paling tinggi inna atoina sama wal asri.
Jangan lagi tuh dek, kata si abang. Udahlah abang capek, nanti terjun abang ke laut. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Saya ini dulu nggak ngaji Pak Ustadz. Maka saya mau anak saya lebih pandai ngaji, lebih hafal dari saya. Itu orang tua yang bagus. Sekarang banyak orang tua, aku ini bodoh Pak Ustadz. Terus anakku kalau bisa lebih bodoh dari aku lagi. Ini anak-anak yang luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Sholat tak 1, 2, 3 pertanyaan jamaah melalui DM, melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui SMS. Ustadz, gimana caranya ngasih tahu suami nggak sholat? Kok bisa kau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, aku pun sholat baru sebulan ini gitu deh. Cocoklah kau genderuwo sama kuntilanak. Anak kau tuyul. Tidak ada orang yang tak berdosa. Tapi kalau bisa udah di usia-usia senja ini, baliklah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu belajar di depan orang banyak, datangi Habib. Habib, saya malu ini sudah tua. Saya mau belajar sholat lagi, belajar tayamum lagi. Apa yang mau Pak pelajari? Mau belajar mandi wajib Habib. Anak kau udah 12. Itulah terlanjur Habib. Enggak apa-apa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum gharah-gharah di tenggorokan. Jangan pernah malu, datang. Saya sudah dibawa tadi ke majelis Habib Rifki Al-Hamid. Ke bawah saya lihat, naik saya ke atas, melihat majelis beliau. Sampai pula saya ke tepi lautan. Apa nama tempat ini Habib? Liang. Bagus ini tempat. Supaya apa? Supaya ingat orang liang lahat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tak berdosa di dunia ini? Ustadz Abdul Somad ada dosa. Oh, dosaku yang paling banyak. Berapa banyak jamaah yang tersinggung mendengar ceramah saya? Cuman mereka nggak ngaku. Ada jamaah tersinggung? Enggak Pak Ustadz. Karena dia tahu beberapa jamaah yang tersinggung itu pas pulang meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya tak ada niat buruk, tak ada suuzon, tak ada apa-apa. Cuman supaya kita kembali ke jalan Allah, supaya kita sholat, kalau punya duit berzakat, kalau dikasih rezeki berlebih infak sedekah, dan sampai pula kita nanti berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Betapa suara Habib Ahmad tadi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Di depan makam Nabi Muhammad SAW. Tak bisa sekarang. Sekaya-kaya orang gak bisa sekarang. Covid. Tapi berkat doa-doa para habaib orang soleh, insya Allah panjang umur kita bersalam di depan makam Nabi SAW. Saya karena tak bisa bersalam di depan makam Nabi, setiap berdoa saya tetap salam dengan Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Saya tetap ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan kita sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Begitu sholat itu pelan. Ini ada banyak orang sholat at-tahiyat itu macam makan goreng kepanasan. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, shalawatul segala doa-doa, thayyibatul segala yang baik-baik. Punya siapa? Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Terjalin connect kita dengan sayyidul kaunaini wathaqalaini sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i diangkat telunjuk pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah sampai habis tak turun. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan hanya sampai di situ, tambah lagi.
Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan sampai di situ, minta 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali kita menggerakkan leher qabliyah subuh? 1, 2. Salat subuh 1, 2. Salat duha 1, 2. Qabliyah zuhur 1, 2. Salat zuhur 1, 2. Datanglah dokter spesialis tulang. Ustadz Somad tahu nggak gimana anggota tubuh kita makan? Mana aku tahu. Makan kita pakai mulut Ustadz. Kalau makan kulit pakai pori. Tapi tulang nggak ada porinya, kata dia. Saya nggak mau nanya. Masa profesor nanya? Saya biarkan aja dia ngomong. Tulang itu nggak ada porinya Pak Ustadz. Terus tulang gimana makannya? Tulang makan dengan banyak digerak-gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, begitu cara tulang makan rupanya. Makanya orang Islam sehat. Kenapa? Karena tulangnya bergerak. Orang yang tak sholat, tulangnya hanya bergerak pada pagi Kamis senam di depan kantor. Teng, 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 teng. Itu pun banyak yang leher tak bergerak. Yang bergerak mata melihat instruktur pakai celana sempit. Dulu, sekarang COVID tak ada lagi. Ini jantung menyemburkan darah. Darah disemburkan dari jantung naik ke otak. Apa yang dibawa oleh darah? Oksigen. Tapi darahnya tidak lagi secair dulu. Kenapa? Darahnya sudah beku gara-gara apa? Minyak, lemak, gula, kolesterol. Maka darah itu tidak bisa lagi bergerak. Akhirnya karena kurang asupan oksigen ke otak, orang kena stroke ringan. Allah tahu, Allah tolong. Bagaimana cara menolong supaya jantung ini ringan? Sujud. Jantung di bawah, otak di atas. Payah naiknya. Ketika sujud, jantung di atas, otaknya ke bawah. Ada juga orang yang otaknya di bawah, jantung di atas, otaknya di bawah. Waktu sujud jantung di atas, otak di bawah. Bertasbih paling sedikit sekali 3 kali. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang sempurna 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Sampai darah berputar membawa oksigen ke otak. Makanya habis sholat segar. Ini banyak sekarang orang sholat otak darahnya nggak sampai ke otak. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Darah baru sampai tengkuk. Kata darah itu apanya maksud kau, kata dia. Ini serius apa enggak ini sholatnya? Nabi pernah sholat membaca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar dan sujudnya sepanjang ayatnya. Bayangkan itu, sujudnya sepanjang ayat. Tapi bukan waktu jadi imam, pas sholat sendirian. Jangan gara-gara ini nanti besok imam buat sujud sepanjang. Begitu salam hilang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya udah unjuk rasa ke kantor Pak Sekda. Ganti imam, ganti imam. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Tapi jangan pula gara-gara ceramah Al-Fakir Abdul Somad ini kita semua sholat niatnya sudah rusak. Usolli fardhu zuhri untuk menurunkan darah dari jantung ke otak dan mengasih makan tulang-tulang. Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Adapun otak sehat, darah mengalir,
itu adalah bonus. Bonusnya itu baru yang tertangkap oleh manusia. Bonus-bonus yang lain kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Mudah-mudahan secuil pengetahuan yang disampaikan Abdul Somad ini mendatangkan manfaat buat yang menyampaikan, dan kita semua dapat mengambil pelajaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermakna. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ya doaul habib ikhtim bin doa ana ala tul wala masih. Cukupkan sampai demikian. Jangan lupa majelis kita belum selesai. Nanti akan kita aminkan doa dari Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid hafizallah wa saddada khutah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.